Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ota Fernando dengan NIM 2235039. Saya dari Prodi Fakultas Hukum. Sebelum melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, marilah kita turut berbelasungkawa dengan apa yang terjadi kepada saudara kita yang ada di Palestina. Nah, saya akan membacakan materi tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dan hukum internasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu terdapat perbedaan. Hukum internasional memiliki negara yang sebagai objek utama dari pengaturan. Sedangkan hukum nasional lebih menekan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. Yang kedua adalah dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional tidak memiliki badan-badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti halnya hukum nasional. Ketiga, perbedaan sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan pada prinsip persamaan subjek atau negara sebagai dasar terbentuknya hukum. Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat 3 teori dan 3 aliran. Yang pertama, teori monisme, memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Yang kedua, teori dualisme, memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Yang ketiga, teori koordinasi, memandang bahwa apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangan masing-masing. Definisi sumber hukum. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dan memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: pertama, sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa dan bangsa, sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang, hukum Prancis, hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada pengaturan hukum atau penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, buku bertulis, dan sebagainya. Jenis-jenis sumber hukum. Yang pertama, hukum material. Sumber hukum material ialah tempat di mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan. Hasil penelitian ilmiah, kriminologi dan lalu lintas, pengembangan internasional keadaan geografis. Yang kedua, sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentuknya. Dalam sumber hukum formil ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.